Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di SMK Negeri 1 Suko Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Pak Bagio Prastiadi. Saya mengajar mata pelajaran matematika dan diberikan tugas tambahan sebagai tim pembina OSIS bidang tata tertib sekolah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi MPLS tentang tata tertib sekolah dan mohon kepada semua siswa baru untuk menyimak dan memperhatikan materi berikut ini. Tata tertib sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Tata tertib adalah aturan yang ditujukan untuk memberikan acuan pelaksanaan disiplin di sekolah. Tata tertib sekolah merupakan bukan hanya sekedar kelengkapan dari sekolah, tapi merupakan kebutuhan yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait, terutama dari pelajar atau siswa itu sendiri. Fungsi budaya tertib di sini bisa mengatur individu perilaku di sekolah menjadi bagus dan tertib, tidak ada yang berkelakuan dan bersikap semaunya sendiri. Untuk bisa menjadi budaya, maka yang pertama adalah perlu diajarkan, dibiasakan, dilatih secara konsisten menjadi kebiasaan, menjadi karakter yang akhirnya menjadi budaya. Dasar hukum bisa disimak di 3 dasar hukum ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20, kemudian Peraturan Pemerintah, dan Permendikbud. Untuk di sekolah kita, SMK Negeri 1 Suko Mojokerto berkomitmen bersama kita bisa. Artinya selama kita ada komitmen, maka kita bisa melaksanakan secara bersama-sama. Yang perlu diperhatikan adalah tentang masuk sekolah. Peserta didik datang ke sekolah 10 menit sebelum bel berbunyi atau sebelum pukul 06.45. Peraturan ini berlaku sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Nanti untuk peraturan dalam kondisi seperti ini, sekarang ini kita sesuaikan ya, masuknya nanti pukul 08.00, jadi tinggal mengikuti jadwal yang baru. Pokoknya anak-anak harus datang 10 menit sebelum bel berbunyi. Kemudian peserta harus turun dari kendaraan dan dimatikan mulai dari depan koperasi, pintu gerbang itu. Peserta didik diwajibkan mengikuti upacara bendera, memakai pakaian dan atribut yang lengkap. Setelah bel berbunyi, peserta didik diwajibkan mengikuti doa, kemudian juga menghentikan semua kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Sebelum proses belajar mengajar dimulai, peserta didik memberi salam kepada Bapak Ibu Guru dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah proses belajar mengajar diakhiri, peserta didik berdoa, dilanjutkan menyanyikan lagu daerah. Peserta didik yang terlambat masuk sekolah diwajibkan membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya. Jika kejadian berulang, maka orang tua akan diundang ke sekolah. Peserta didik wajib mengikuti upacara, senam, dan kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Kemudian tentang pulang sekolah, anak-anak tolong diperhatikan. Peserta didik pulang apabila jam pelajaran telah selesai dan setelah bel pulang berbunyi. Jadi jangan pulang dulu sebelum ada tanda bel berbunyi. Apabila ada suatu hal, peserta didik diperbolehkan pulang dengan catatan mendapat izin dari Bapak Ibu Guru tiket. Kemudian tentang kebersihan. Semua warga sekolah, peserta didik dan warga sekolah yang lain wajib menjaga dan memelihara kebersihan kelas dan taman serta seluruh lingkungan sekolah.
Piket kelas dilakukan saat jam pulang sekolah atau saat jam pelajaran telah selesai. Kemudian sampah jangan dibuang sembarangan, termasuk di laci meja atau selain pada tempat sampah. Tentang pakaian seragam. Pakaian seragam menggunakan kemeja putih, rok abu-abu, sepatu hitam, jilbab putih, ikat pinggang berwarna hitam, dasi serta kaos kaki putih yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Ini berlaku untuk hari Senin dan Selasa. Kemudian pada hari Rabu, seragam sekolah sesuai dengan program keahlian masing-masing, jilbab sesuai dengan warna baju, serta memakai ikat pinggang warna hitam, kaos kaki putih, dan sepatu hitam yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Pada hari Kamis, seragam batik jemput jurusan, jilbab sesuai warna baju, sepatu hitam, kaos kaki putih, dan ikat pinggang hitam yang ditentukan oleh pihak sekolah. Pada hari Jumat, seragam olahraga untuk senam pagi serta membawa pakaian pramuka lengkap yang nanti akan dilaksanakan setelah jam pulang sekolah pada hari Jumat. Kegiatan ekstrakurikuler. Wajib setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka dan 1 ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada bisa dipilih, ini ada beberapa ya, ada bisa kalian baca di sini. Ya, bisa nanti dibaca sendiri. Kemudian larangan bagi siswa terlambat masuk sekolah, kemudian tidak masuk sekolah tanpa keterangan, menulis surat izin palsu, meninggalkan sekolah tanpa izin, parkir tidak pada tempatnya, mencoret-coret sarana dan prasarana sekolah, menulis kata-kata yang tidak senonoh atau kotor. Merayakan ulang tahun yang membahayakan orang lain, kemudian berpakaian tidak senonoh, bertindik bagi laki-laki dan perempuan, bertindik di luar batas kewajaran, kemudian berambut gondrong bagi laki-laki. Nah, khusus untuk yang siswa laki-laki, tolong nanti kalau masuk harus potongan rambut sesuai dengan contoh berikut. Nah, ini coba diperhatikan seperti ini. Jadi nanti begitu masuk, siswa laki-laki harus sudah potong rambut sesuai dengan contoh yang ada ini. Jadi potongannya rambut seperti ini ya. Kemudian memakai perhiasan yang berlebihan, kemudian membunyikan sesuatu atau lagu secara keras di dalam kelas sehingga mengganggu kelas lain kecuali ada kepentingan KBM. Membawa dan mengkonsumsi rokok dan sebagainya, membawa, menyimpan, melihat buku atau video film porno, berkuku panjang melebihi jari dan berkutek, berada di kantin, kopsis atau business center waktu jam istirahat pada jam pelajaran ya. Saya ulangi, berada di kantin, kopsis dan business center pada jam pelajaran kecuali pada jam pelajaran olahraga, waktu jam istirahat dan siswa yang sedang bertugas. Menggunakan hair extension dan mengecat rambut kecuali untuk siswa yang praktek, kemudian tidak mengumpulkan handphone pada tempat yang telah disediakan. Mengaktifkan, mengoperasikan handphone selama pelajaran, berkeliaran pada saat jam pelajaran. Nah, ini perlu diperhatikan nomor 22, berkeliaran pada saat jam pelajaran. Kalau nanti misalkan ada siswa yang berada di luar kelas saat jam pelajaran, maka akan diarahkan ke pembelajaran yang bersifat keterampilan hidup. Nah, bisa jadi nanti diarahkan ke menyiram tanaman, kemudian membersihkan musola. Karena di sini dianggap siswa perlu untuk mempelajari keterampilan hidup. Jadi mohon kalau jam pelajaran jangan berada di luar kelas. Jadi kalau di luar kelas akan diarahkan seperti tadi. Kemudian berikutnya hamil dan menghamili selama masa berstatus sebagai peserta didik. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Nah, ini poin-poinnya sudah ada yang saya jelaskan tadi. Tolong disimak nanti poin-poinnya.
Contoh, saya ambil contoh aja, datang terlambat 1, parkir kendaraan tidak pada tempatnya 1, dan sebagainya. Nanti ada poin-poinnya di sini. Nah, pulang sekolah juga ada poinnya, pulang sebelum waktu tanpa izin tertulis. Kemudian tentang kebersihan, ya ini ada 5 poin, diperhatikan. Kemudian tentang berpakaian, tidak berseragam lengkap dan rapi sesuai ketentuan sekolah. Dalam masa pandemi ini, tolong diperhatikan bahwa seluruh siswa, seluruh warga sekolah, sewaktu datang ke sekolah harus menggunakan atau memakai masker. Kemudian tentang keamanan, nah ini ada poinnya, tawuran dan mencuri di lingkungan sekolah. Ada lain-lain poin-poinnya ini, tolong diperhatikan ya, nanti bisa dibaca sendiri. Yang perlu mendapat penekanan di sini adalah poin yang sampai bernilai 40. Nah ini, yaitu mencemarkan nama baik sekolah, terjerat kasus hukum, baik pidana maupun perdata, membawa, mengkonsumsi minuman keras maupun narkoba, kemudian hamil atau menghamili selama berstatus sebagai peserta didik SMK Negeri 1 Soko, kemudian menikah selama berstatus sebagai peserta didik SMK Negeri 1 Soko. Jadi kalau melanggar ini tadi ya, 1, 2, 3, 5 poin ini nilainya adalah poinnya 40. Akumulasi dari poin itu nanti akan ada konsekuensinya. Jadi jumlah 1 sampai 5 diberi peringatan tertulis pertama ke 1, 6 sampai 10 tertulis kedua, 11 sampai 20 panggilan orang tua oleh wali kelas, 21 sampai 30 panggilan orang tua kedua oleh guru BK, 31 sampai 39 skorsing oleh sekolah, dan poin 40 dikembalikan kepada orang tua. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon betul-betul diperhatikan demi kelancaran dan kesuksesan kalian semua. SMK Negeri 1 Soko bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.